The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, welcome back again with me, Mr. Ali, at the Inspirative TV channel. Oke, kali ini aku akan membahas atau dengan topik atau dengan konten atau dengan tema antara harta, kaya, dan jiwa. Oke, apa bedanya? Apa maksudnya? Kita simak yuk. Jeff Bezos, pemilik Amazon Teknologi, dinyatakan menjadi sosok miliarder nomor wahid. Ingat ya, Jeff Bezos. Oke, lanjut. Dan dia terkaya di muka bumi ini dengan kekayaannya 114 miliar US dollar. Bayangkan ya, bisa membeli seperempatnya Indonesia. Versi Forbes tahun 2021 kemarin. Sedang Bill Gates ternominasikan the second atau nomor 2 dengan kekayaan 99 miliar US dollar. Wow, sungguh yang fantastis sekali, kekayaan yang luar biasa. Dan biasanya orang yang memiliki kenikmatan materi, ia lebih mudah bersyukur. Karena bersyukur identik dengan kepemilikan nikmat materi. Really? Benarkah itu? Oke, simak. Di lain kisah, tutur seorang ustadz, bersyukur itu bukan terasakan pada penjumlahan nominal angka-angka, mengomentari surat Ibrahim ayat 7. Namun syukur itu kan ternikmati dari keberkahan karunia-Nya. Kadang orang bilang, untuk apa kaya tapi kan sakit-sakitan. Nah ini orang kaya ini juga nggak sakit-sakitan. Dia ganteng, dia punya harta banyak. Nah kayak gitu. Oke, coba kita simak lagi. Ustadz mentadaburi ayat tentang janji Allah bagi mereka yang bersyukur dengan benar. Ia la azinamakum, aku tambah, bukan secara teori penjumlahan matematika, tapi lebih kepada kenikmatan yang dirasakan oleh hati, ya, our heart. Inilah karunia berkah yang ternikmati oleh qanaah. Jadi kan qanaah itu mensyukuri nikmat, ya, mensyukuri nikmat, dan akhirnya dia so happy, ya. Oke, makanya suatu hari Rasulullah mengajukan kalimat tanya, siapakah yang mau mengambil dariku beberapa kalimat? Kemudian dia menyamakan atau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Syahdan Abu Hurairah menjawab, ana ya Rasulullah, ana. Dari Abu Hurairah, ia lazim mendengarkan nasihat insan mulia, di antaranya warda bima kosamat lah takun anghasanas, dan terimalah dengan ridho apa yang Allah tetapkan untukmu.
niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Jadi menurut agama, menurut Islam itu orang yang paling kaya itu ya sesuatu yang kamu terima dan kamu ridho dan ikhlas menerimanya. Nah itu kekayaan. Masya Allah, menjadi orang paling kaya, siapa yang menolak? Ya, aku nggak menolak, kamu juga nggak menolak, mereka juga nggak menolak, ya kan? Jadi orang kaya. Tapi kaya yang dimaksud Rasulullah, mengapa berbeda dengan kaya menurut orang pada umumnya? Manusia pada umumnya, benarkah? Diksi kaya memiliki beberapa definisi, diantaranya mempunyai banyak harta yang bernilai secara materi, versi KBBI, dan sedikit paradok dengan definisi dari Rasulullah. Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan dari hati. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tapi apakah hal ini bertolak belakang? Tentunya tidak. Sisi materi tetap diperlukan untuk urusan dunia dan akhirat, tapi tidak menjadi terprioritaskan. It's not number one, ya. It's not the best priority. Jadi salihin dan salihat, perspektif Islam terhadap kekayaan bukan pada hal yang bersifat benda atau materi, tapi pada sisi penerimaan hati terhadap rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Ta'ala, indikator kekayaan tanpa harta, yaitu qanaah. Beruntunglah orang yang berislam dikaruniai rezeki yang cukup dan dia dijadikan menerima apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka qanaah akan selalu terkait dengan dua hal, syukur dan keberkahan dari Allah. Mereka yang memiliki income 100.000 dan merasa cukup sehingga mampu menikmati kepemilikannya, dibandingkan sosok yang memiliki 25 juta namun merasa kurang, akhirnya cepat habis, atau ia akan melakukan tindakan negatif agar ingin terus memiliki lebih. Walhasil perbuatan haram ia lakukan. Nah, akhirnya dia korupsi di kantor, korupsi di pemerintah, korupsi di mana-mana. Nah kayak gitu. That's wrong, yaitu salah. Islam menawarkan menjadi kaya tanpa harta dengan mengkombinasi antara keridoan, menerima rezeki Allah, rasa syukur yang selalu terlibatkan, dan ritual beribadah yang tanpa lelah, diantaranya teknis kaya without harta. Rasa syukur akan kondisi yang dianugerahkan Allah meskipun pada kata cukup bukan lebih. Semisal seorang pengusaha gula yang memiliki berton-ton gula tetapi sesaat ia membuat segelas teh hangat, ia hanya menikmati gulanya sesendok saja, tidak sekarung. Ya, mengapa? Karena yang kita nikmati ini adalah di tataran yang enough, ya, tataran yang cukup, dan saat cukup dikaitkan dengan syukur, maka itulah yang kan ternikmati lebih. Sabda Allah, sabda Rasulullah. Barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya. Hadis riwayat Tirmizi. Berikhtiar yang tak liar, tetap mengikuti aturan Allah, maka dirinya pun terkayakan. Allah sebagaimana KS 273, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, wahai Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta dengan cara mendesak kepada orang lain. Ya, tidak dengan cara memaksa kepada orang lain, meskipun itu orang tua sendiri atau orang bapak sendiri.
karena pemaksaan adalah tidak boleh. Melaksanakan ibadah yang mudah diantaranya sholat fajar 2 rakaat, sunnah sebelum subuh, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, realistis sekali tutur sabda yang mulia Rasulullah SAW. Bukankah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, banyaknya mobil, banyaknya kekayaan, banyaknya rumah yang kamu miliki? Oh, no, no, no. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan kecukupan dalam jiwa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi memiliki materi menjadi anjuran terhadap diri setiap insan. Namun hati-hati, ia kadang berduri. Tapi saat materi diikuti rasa teridoi yang tersyukuri, maka wajahkan berseri. Inilah kaya tanpa harta. That's underline ya. Jadi itu garis bawahi bahwa semua kekayaan itu tidak menjamin kita bahagia. Apalagi itu kekayaan dunia yang nominal berdolar-dolar, bermiliar-miliar, nah kayak gitu. That's not the key ya, itu bukan kuncinya. Jadi kekayaan yang paling utama adalah from our heart ya, mensyukuri nikmat, qanaah, hidup sehat, tentram dan bahagia. Thank you very much. See you next time with the same time and same channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.